Tuhan, kami selalu menyembah-Mu Bapa. Melalui apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Dan Kau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pastor Nathan yang akan bawakan firman-Mu. Kau berkati lidah, bibir, hatinya Tuhan. Kau urapi ya Bapa, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut yang berasal daripada-Mu Tuhan menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Silakan duduk. Selamat Paskah. Bahasa Inggrisnya Happy Passover ya. Sekali lagi saya sampaikan, bahasa Inggrisnya adalah Happy Passover. Bahasa Yahudinya Pesah. Nah, beberapa minggu lalu sudah saya jelaskan arti nama Passover adalah dilalukan. Jadi kalau kita belajar perjanjian lama sejenak, seakan-akan. Saya ngomong seakan-akan ya. Di perjanjian lama kita belajar Tuhan itu Allah yang murka, angry. Jadi karena Tuhan begitu dikecewakan, dia menjadi Tuhan yang marah. Nah, karena dia menjadi Tuhan yang marah, kalau saudara baca perjanjian lama, salah sedikit hukum, betul ya? Salah sedikit hukum. Nah, waktu orang Israel ada di Mesir, orang Israel berseru-seru, Tuhan bebaskan kami, selamatkan kami. Dan Tuhan membebaskan bangsa Israel dengan cara yang ajaib. Ada 9 tulah. Jadi bangsa Israel dibombardir dengan 9 tulah. Dan sebelum tulah yang ke-10, Tuhan ngomong kepada bangsa Israel, kamu harus membuat perjamuan Paskah, Pesah. Dan binatang yang kamu korbankan itu darahnya harus kamu tempel atau kamu harus taruh di tiang pintu, kusen. Jadi supaya orang-orang yang di dalamnya itu diselamatkan, dilalukan. Nah, jadi waktu tulah ke-10 kita tahu ceritanya anak sulung mati. Tuhan sendiri, Allah sendiri berkeliling di tanah Mesir. Jadi waktu saya baca lagi, wah mengerikan ya. Allah sendiri yang berkeliling di tanah Mesir. Dan saya selalu punya imajinasi Allah berkeliling di tanah Mesir menggunakan pedang yang berapi-api gitu ya. Wup, gitu ya. Nah, waktu berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, kalau ada tanda darah di kusen itu Passover, Tuhan lalukan. Angry God itu pergi. Nah, jadi hal itu sama dengan perjanjian baru. Waktu kita merayakan Jumat Agung, beberapa orang bilang ini Passover weekend. Jadi ada sebuah paket yang tidak terpisahkan, Jumat Agung dan Paskah. Jadi Jumat Agung kita merayakan penderitaan Kristus, sengsara Kristus, bahkan mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah buat kita, nggak bicara tentang pintu lagi, tetapi darahnya tercurah dan menempel dalam hidup kita. Jadi waktu hukuman itu datang, ibaratnya seperti tadi bangsa Mesir, Tuhan melewati dengan pedang yang berapi-api. Waktu dia melihat ada tanda darah, gitu ya, lewat ya. Passover, dilalukan. Jadi kita yang sudah ada tanda darah itu diselamatkan. Nah, kita tahu ceritanya waktu Yesus secara manusia mati pada hari Jumat itu sekitar jam 3 sore dia mati, dan puncaknya sebelum dia mati dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bicara tentang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa ya Tuhan sampai mau, Allah Bapa sampai mau meninggalkan Yesus Kristus? Yesus Kristus padahal anaknya yang tunggal, anak yang dia kasihi. Kenapa sampai Allah Bapa seakan-akan meninggalkan Yesus Kristus? Karena Allah Bapa nggak bisa ngelihat bahwa dosa isi dunia ditanggung oleh Yesus. Jadi Allah itu karakternya, sifatnya adalah kudus.
Jadi kalau ngelihat dosa itu nggak bisa, nggak mau deket-deket. Nah jadi saya ngebayangin, jadi Tuhan itu bukan jahat, Allah kita nggak jahat, tapi karena dia memang ciri khasnya, nature-nya adalah bersih, nature-nya kudus. Waktu ngelihat anaknya yang tunggal menampung atau menanggung atau memikul dosa manusia, seakan-akan Allah Bapa meninggalkan anaknya itu. Makanya Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan akhirnya ditutup dengan tetelestai, it is finished, it is finished. Dan Yesus mati. Yesus mati, iblis bersorak-sorai, menang. Tetapi secara manusia Yesus mati, secara roh Yesus turun ke dunia orang mati dan memproklamirkan juru selamat ke dalam dunia orang mati. Nah, jadi ini sebuah pelajaran. Waktu Yesus mati, dia turun ke dunia orang mati, dia ketemu Abraham, dia ketemu Daud, dan dia memproklamirkan, ini loh aku yang selama ini kamu nantikan. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Nah, waktu Yesus bangkit, gempar. Bukan dunia aja yang gempar. Secara alam roh ini atmosfer gempar. Kok bisa orang yang mati bangkit? Oke, kita lihat di sini judul atau tema kita hari ini adalah raised. Raised bisa dibaca bangkit dalam bentuk past tense karena memang Tuhan Yesus sudah bangkit kurang lebih 2000 tahun lalu, tapi raised juga punya arti dibangkitkan. Kalau saudara ngelihat background gambarnya itu adalah gambar kubur Yesus. Kita baca beberapa ayat dulu. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus yang adalah Tuhan dan manusia, dia juga ngalamin yang orang-orang yang kita alamin, rasa takut, rasa khawatir, rasa gentar. Buktinya waktu dia berdoa, dia nyari murid-muridnya mana nih? Waduh, murid-muridnya tidur lagi. Aduh, gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini juga terjadi seperti itu. Kita berharap teman-teman kita, backup kita, dukung kita, waktu kita ngelihat, ya tidur lagi gitu ya. Jadi Yesus ngalamin tuh namanya sendirian. Yesus ngalamin namanya kesepian. Gak ada yang nemenin, gak ada yang dukung. Nah, akhirnya kita juga bisa tahu betapa Tuhan dipukulin, diludahi, dipermalukan, ditelanjangi dan sebagainya. Sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Nah, kita bersyukur Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus hidup kita. Kita jadi bersih, kita jadi suci kembali. Tetapi yang lebih keren lagi, Yesus bangkit di hari yang ketiga. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah perayaan yang signifikan, sangat penting. Kenapa sangat penting? Tadi sudah sempat saya katakan, iblis itu tertipu. Iblis merasa, iya bangkit ya. Jadi masa depan iblis runtuh hari itu. Karena iblis yang berpikir dia menang, Tuhannya bangkit, Yesus bangkit. Dan waktu iblis berpikir mereka menang, Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati dan memproklamirkan. Sekali lagi saya pakai kata-kata memproklamirkan supaya saudara ngerti ya. Di Alkitab ada mistranslate. Karena beberapa orang menangkapnya Yesus menginjili orang mati. Enggak. Kita tidak percaya dengan penginjilan kepada orang mati. Kita tidak melakukan penginjilan kepada orang mati. Tetapi yang Yesus lakukan adalah memproklamirkan. Ini loh aku yang kalian nantikan. Kalau kamu memang percaya, langsung di saat itu juga mereka pindah. Nah, Yesus hari ketiga bangkit, kita rayakan dengan gegap gempita. Ada sebuah pengertian yang mendalam.
Orang selalu beranggapan kematian adalah akhir dari segalanya. Betul ya? Kematian itu akhir dari segalanya. Mau sakit, mau gak punya uang, mau ngalamin kecelakaan atau apapun masalahnya, bisnis bangkrut, apapun alasannya, sebetulnya yang paling ditakuti manusia itu adalah kematian. Jadi orang kalau udah berpikir kematian, mereka takut, mereka khawatir, mereka ngeri, aduh mati lagi. Bahkan orang Kristen pun kalau ditanya, percaya Tuhan Yesus? Percaya. Siap mau ketemu Tuhan Yesus? Semuanya langsung silence gitu ya. Katanya percaya, tapi kalau ditanya mau siap ketemu Tuhan Yesus, terus ngomong jangan dulu deh kok, aku belum punya pacar, masih jomblo, pengen ngalamin rasanya punya pacar. Oke, kita undur sedikit, kasih injury time. Udah punya pacar, udah siap ketemu Tuhan Yesus? Waduh jangan dulu, kok pacaran ternyata enak, kita mau ngalamin yang lebih enak lagi, namanya menikah. Jadi jangan dulu deh sekarang. Oke, jangan dulu. Nanti udah menikah gimana? Udah siap mau ketemu pencipta? Are you ready to see your creator? Waduh tunggu jangan dulu. Belum punya anak. Oke, punya anak. Nanti udah punya anak gimana? Rasanya punya anak? Wah enak banget, seneng banget punya anak. Are you ready to see your creator? Jangan dulu. Anak-anak masih kecil, kasihan. Oke, anak-anak udah gede. Jangan dulu. Belum punya mantu. Nanti udah punya mantu, jangan dulu. Pengen ngerasain punya cucu. Jadi kesimpulannya lu kan gak mau mati gitu kan. Kenapa? Selalu diundur aja terus. Kenapa orang tidak mau mati? Karena menurut manusia kematian adalah sesuatu momok yang menakutkan. Ada sebuah kegelapan yang kita gak tahu. Nah kalau gak punya duit masih ada cara. Kalau sakit masih ada cara. Tetapi kalau udah ngomong kematian, that's the end of everything. Nah makanya waktu Yesus bangkit, itu memporak-porandakan pendapat itu bahwa kematian adalah the end of everything. Karena Yesus faktanya dia bangkit kembali. Jadi saya harap walaupun kata-kata saya ini mestinya sederhana, saya harap saudara nangkep esensinya. Kenapa setiap Paskah itu harus kita rayakan dengan sungguh-sungguh, kita bersuka cita? Karena kita menyembah Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan kita mati, sia-sialah segala-galanya. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi anda kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat ini saya bagi menjadi dua sisi. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita sebagai pelayan Tuhan sia-sia. Ini kan ngomong gitu ya, sia-sialah pemberitaan kami. Jadi saudara, kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, kita sebagai pelayan Tuhan ini sia-sia. Buat apa kita pelayanan? Kita melayani Tuhan yang mati gitu kan. Tetapi bersyukurlah kita punya Tuhan yang hidup. Jadi kita melayani dengan on fire. Kenapa kita melayani dengan on fire? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Jadi walaupun kita menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak tantangan, kita tetap melayani Tuhan. Kenapa? Kita melayani Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Nah, sisi yang kedua bicara tentang jemaat. Sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau ngomong pemberitaan itu bicara pelayan Tuhan, kalau ngomong percaya itu bicara jemaat. Jadi saudara-saudara yang belum pelayanan, walaupun saya dorong di Hope Church semuanya harus melayani, tetapi buat orang-orang yang baru berjemaat saja, ini juga dibilang begini, kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kita percaya Tuhan Yesus. Sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ternyata Tuhan yang mati. Dan puji Tuhannya kita punya Tuhan yang hidup. Dan ini yang kembali membedakan kekristenan dengan agama lain. Agama lain Tuhannya, pemuka agamanya, guru-gurunya mati dan mereka tidak bangkit.
Bener gak? Waktu pemuka agama mereka, guru-guru mereka mati, itu pun bukan karena mengasihi umatnya. Ya karena memang udah tua ya mati. Karena memang udah waktunya mati ya mati. Tetapi Tuhannya orang Kristen mati karena mengasihi kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, kita bersyukur Yesus Kristus mati di kayu salib, mengampuni setiap dosa kita, membersihkan kita dari dosa. Dan luar biasanya puncaknya ternyata ada di Paskah, di kebangkitan. Karena waktu dia dibangkitkan, dosa kita sudah bersih, kita hidupnya bersih. Next, 1 Korintus 15 ayat 54 bagian B, maut telah ditelan dalam kemenangan. Rasul Paulus berkata, waktu menjelaskan tentang kebangkitan Kristus, Rasul Paulus berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan ini saudara-saudara harus nyantol di paradigma kita. Benar-benar nih, Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Yesus Kristus sudah mengalahkan kematian. Kan tadi saya sudah ngomong, ultimate death end itu adalah death. Jadi titik akhir dari segalanya itu kan kematian. Tapi kalau Yesus Kristus sudah bangkit, berarti kematian itu bukan sesuatu yang memomokkan kita lagi, bukan sesuatu yang menakutkan kita lagi. Jadi kalau bicara tentang kematian bukan sesuatu yang mestinya bikin kita takut, bukan bikin kita jadi enggak. Karena faktanya kalau kematian aja Tuhan Yesus bisa kalahkan, saya ulang sekali lagi ya. Kalau kematian aja bisa Tuhan Yesus kalahkan, apalagi masalah yang lain. Halo? Itu kan akhir dari segalanya, orang bilang kematian. Oke, Tuhan Yesus tahu akhir dari segalanya kematian. Nah, kalau kematian aja bisa dikalahkan, apalagi yang lain? Kebangkrutankah? Masalah ekonomikah? Masalah sakit penyakitkah? Masalah hubungankah? Kalau yang paling akhir aja Tuhan bisa kalahkan, masa yang di tengah jalan Tuhan gak bisa bantu kita sih? Jadi kebangkitan Tuhan Yesus artinya begitu dalam, begitu luas. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan Yesus bangkit itu bicara juga tentang kemenangan. Dan ini yang harus nyantol di paradigma kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bicara tentang kebangkitan Yesus, mestinya kita betul-betul diubahkan nih, kepala kita diubahkan, mindset kita, cara berpikir kita diubahkan. Tuhan Yesus saja sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Itu udah yang tidak terkalahkan loh kalau menurut manusia, betul nggak? Itu aja udah dikalahkan. Berarti semuanya sudah takluk di bawah kaki Yesus. Nah, kita yang harus memperbaiki mindset ini. Kalau yang paling besar aja, yang paling akhir aja udah dikalahkan, berarti dalam hidup ini tidak ada yang bisa mengalahkan kita lagi. Yang percaya katakan amin. Kan kita anak-anak Tuhan kan, kita ditebus oleh Tuhan. Jadi mestinya kita juga punya paradigma, kita sudah diberi kemenangan loh. Ini kan telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara setuju nggak kita sudah menang semuanya? Semua udah menang. Nah, orang yang menang itu akan terlihat dari cara mereka hidup. Nah, ini saya baru mulai khotbah. Oh, tadi belum ya kok? Enggak, tadi baru pendahuluan. Orang yang menang itu akan terlihat dari cara mereka hidup.
Saya mau kasih sebuah contoh yang sederhana. Misalnya pemain bulu tangkis, ya kebetulan saya suka bulu tangkis. Waktu diumumkan ada sebuah pertandingan bulu tangkis, contoh aja gitu ya, mau bulu tangkis, mau tenis, mau basket, mau bola, terserah apapun. Misalnya Lindan melawan David Nugroho gitu ya. Contoh. Terus dua-duanya masuk ke lapangan, yang satu dari ujung sana, yang satu dari ujung sini. Penonton bersorak-sorai, yes, lampu sorot, gitu ya. Nah, kalau David Nuk ya, ini misalnya orang namanya David Nuk, jangan lihat-lihat yang mana-mana. Dia tidak merasa bakal menang lawan Lindan. Jalannya juga males-malesan gitu ya. Aduh, terus waktu masuk lapangan mungkin dia gemeteran. Waduh, udah gitu gegap gempita penonton. Saudara kebayang ya? Musuhnya Lindan nih, pemain nomor 1 dunia berapa tahun. Jadi kalau David tidak merasa dia bakal menang, dia cuma merasa gue bakal jadi bulan-bulanan aja nih. Gue siap-siap malu aja deh, siap-siap malu. Ini contoh ya Fit ya. Tapi beda kalau David punya keyakinan, walaupun namanya Lindan dia, walaupun penontonnya bersorak-sorak, wah, tapi kalau David merasa gue bisa menang, jalannya beda. Terus waktu bertanding juga beda. Nah, waktu kita diberi kabar Paskah, Yesus sudah bangkit, mestinya itu mengubahkan paradigma kita. Kita jadi punya kesempatan juga untuk menang lawan hidup ini. Makanya waktu ada masalah dalam hidup ini, bukannya kita jadi loyo. Ya, kayak tadi saya ngasih contoh. Walaupun musuhnya adalah Lindan, walaupun musuhnya itu gegap gempitanya dunia yang nonton kita, nyorak-nyorakin kita, emang bisa lo gitu ya. Nah, kalau kitanya aja nggak pede, kitanya aja nggak punya rasa confident, belum bertanding aja kita udah kalah. Yang mengerti kata Yesus. Dan sorry to say, saya mau katakan, berapa banyak orang ngaku Kristen tapi tidak mengalami kemenangan. Belum bertanding aja udah memble, udah takut. Udah takut gua kalah gua. Orang yang tidak punya mindset pemenang kelihatan dari hidupnya, kelihatan. Waktu ngadepin masalah kabur dia. Kalau nggak bisa kabur, diem aja, freeze. Nah, jadi bicara pesan Paskah itu bukannya automatically kita bilang yes menang, terus kita diem-diem aja menang. Karena faktanya kita masih hidup di dunia, dan Tuhan mengizinkan dari hari ke hari, dari jam ke jam, kita menghadapi masalah demi masalah, ujian demi ujian, tantangan demi tantangan. Yang lagi ngerasain, katakan yes. Yes. Tetapi yang membedakan pesan Paskah yang dimengerti dengan pesan Paskah yang tidak dimengerti adalah waktu kita menghadapi kehidupan ini, semua orang menghadapi masalah. Semua orang punya tantangan masing-masing. Tetapi yang membedakan kita adalah kita punya semangat untuk berjuang. Kenapa? Karena kita tahu kita ini pemenang, bukannya orang-orang lembek, bukannya orang-orang memble, bukannya orang-orang lence, apapun lah istilahnya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen berkata, kok katanya menang, kok gue ngadepin masalah ini, kok gue ngadepin tantangan ini. Beberapa minggu lalu saya khotbah, kok kita ngadepin intersection seperti ini, persimpangan seperti ini. Mestinya persimpangannya sudah dibersihkan sama Tuhan dong. Enak aja loh.
Tuhan tidak menciptakan kita menjadi manusia-manusia cengeng. Kalau Tuhan udah kasih kita jalan tol, semuanya lancar, kita jadi nggak punya fighting spirit dong. Justru yang membedakan kita dengan dunia adalah Tuhan tetap menitipkan, atau Tuhan tetap tanda kutip mengizinkan ada masalah, ujian, tantangan yang kita harus hadapi. Tetapi yang membedakan adalah, ingat, kita sudah diberi kemenangan. Jadi saudara harus tanam ini. Orang kalau sudah punya mindset pemenang, paradigma pemenang, seperti tadi saya cerita, waktu menghadapi Lindan, David tahu gue pemenang. Kenapa gue pemenang? Tuhan ngomong gue pemenang, dan gue sudah persiapkan diri dengan baik. Jadi walaupun itu Lindan pemain bulu tangkis nomor 1 dunia, nggak gentar. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi kemenangan. Itu kan ayat 57 kan saudara. Makanya saya sebetulnya pengen saudara kalau baca Alkitab tuh baca yang runut gitu ya, jangan lompat-lompat. Ayat 58 keren banget. Karena itu saudara-saudara yang kekasih. Nah kan tadi pesannya apa? Pesannya apa tadi? Menang. Tuhan sudah memberi kemenangan. Saya ulang sekali lagi deh biar saudara ingat. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang menang itu terlihat dari hidupnya. Orang yang menang, dia adalah orang-orang yang berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau ada masalah, ada ujian, ada tantangan, bukannya ngumpet. Tapi orang yang menang apa? Berdiri teguh. Kenapa kita berdiri teguh? Karena kita sudah diberi kemenangan. Jadi kalau ada masalah bukannya kabur, bukannya ngumpet. Beberapa bulan ini kan lagi rame ghosting, betul ya? Ghosting ya. Dan waktu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ternyata ghosting ada bahasa Indonesianya loh. Sudah tahu nggak ghosting bahasa Indonesianya apa? Muntaber katanya. Iya, ghosting itu bahasa Indonesia muntaber, mundur tanpa berita. Berapa banyak orang dalam melayani Tuhan, berapa banyak orang dalam mengikut Tuhan, mereka melakukan ghosting, mereka melakukan muntaber. Kenapa nggak pelayanan lagi? Waktu itu kan on fire pelayanan, yes. Dikit-dikit puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tapi waktu ngadepin masalah, muntaber. Muntaber bukan uwe gitu aja ternyata. Mundur tanpa berita, ditanyain gak ada kabar, di WA dicuekin, centang 1, centang 2, centang 3, centang 4 dicuekin. Dan itu jadi kelihatan bahwa dia sebenarnya ngerti gak sih pesan Paskah atau tidak. Kan saudara-saudara sudah kenal saya. Apakah jadi pendeta, apakah jadi hamba Tuhan, apakah jadi gembala, jadi semuanya mulus? Tidak. Semakin kita mendekat sama Tuhan, apakah semuanya jadi mulus? Tidak. Tetapi yang saya mau titip pesan sama kita semua, semakin kita dekat sama Tuhan, walaupun masalah tetap ada, tetapi janji penyertaan Tuhan, bukan cuma janji, pengalaman disertai Tuhan itu kita semakin alami. Jadi never give up. Berdiri teguh, jangan goyah, jangan memble, jangan cengeng. Dan di sini katakan apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Hari-hari ini ya kalau saya ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan yang senior, mereka berkata kita sedang ada di bab terakhir dari perjalanan kehidupan kita. Bab terakhir. Karena semua tanda-tanda zaman itu sudah digenapi. Kita tinggal tunggu waktunya aja. Makanya mestinya kita semakin on fire untuk melayani Tuhan. Kenapa? Mumpung masih ada waktu, kita mau on fire melayani Tuhan. Kan bagus banget waktu Tuhan jemput kita sedang on fire-nya, betul nggak? Bayangin kalau pas Tuhan jemput kita lagi kepahitan, kita lagi bete-betenya, kita lagi males-malesnya. Waduh, gimana tuh coba? Tapi kalau kita lagi on fire-nya, terus Tuhan jemput, wah itu kayaknya asik banget gitu loh. Di sepanjang jalan ini, yang nyambut juga malaikat kali. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini kan? Seperti yang hari Jumat saya sudah sampaikan, saya pegang banget tuh sampai saya hafal. Orang suka nggak mau baca kitab Maleaki. Jadi kalau orang Kristen diomongin kitab Maleaki, apa yang diinget-inget? Wah itu senjatanya pendeta, nagih-nagih persepuluhan. Kagak, di sini nggak ditagih-tagih. Tanya deh sama yang lain. Enggak. Tetapi Maleaki 3 ayat 18, saya pegang banget. Di situ dikatakan di hari-hari terakhir Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan orang-orang biasa. Dan saya menanti-nantikan itu sebelum Tuhan jemput saya. Dunia akan melihat bedanya saya dengan orang lain. Dan bukan cuma saya, kita semua. Karena Tuhan sendiri janji setiap jerih payah kita buat Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jadi walaupun saudara menghadapi masalah, kok hidup nggak tambah ringan? Siapa juga yang bilang hidup tambah ringan? Kok ikut Tuhan kok tambah berat ya hidup gua? Memang kagak ada yang bilang kok hidup ikut Tuhan jadi ringan. Kagak ada yang ngomong. Tetapi yang membuat kita beda adalah walaupun hidup tambah berat, kita jadi punya keyakinan lebih. Kenapa punya keyakinan lebih? Karena kita mengalami dari hari ke hari ditolong Tuhan. Ini sudah ditulis sama Fania, keren banget. And God raised the Lord will also raise us up by His power. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Allah yang sudah memberi kemenangan kepada Tuhan Yesus Kristus akan juga memberikan kepada kita kemenangan oleh kuasa-Nya. Nah, yang membedakan kita dengan orang yang kalah adalah kita mau berjuang. Kita mau bertanding, kita mau terlibat dalam peperangan. Orang yang menang adalah orang-orang yang mau berjuang bertanding dengan gagah berani. Tetapi kalau orang nggak punya keyakinan menang, ya dia malas bertanding. Orang kalau nggak punya keyakinan bakal berhasil, dia nggak akan mau berjuang. Tetapi pesan kebangkitan adalah pesan kemenangan. Jadi marilah saudara, saya benar-benar pengen mencelupkan kepala saudara-saudara dalam paradigma kemenangan ini. Kemenangan bukan berarti kemenangan tanpa pertandingan, enggak ya, salah. Itu teologi yang salah. Bicara kemenangan adalah kemenangan tanpa pertandingan. Kemenangan atau kebangkitan berarti tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan semangat, tidak berhenti berusaha. Nah, contoh-contoh di Alkitab banyak, tetapi saya pengen ngambil contoh dari kehidupan di zaman modern ini. Nggak terlalu modern banget sih. Waktu lagi siap khotbah ini saya ingat cerita tentang Abraham Lincoln.
Presiden Amerika beberapa tahun yang lalu yang menghapus perbudakan. Waktu saya baca jalan hidupnya, saya kaget loh. Abraham Lincoln dibesarkan dari keluarga yang miskin, miskin banget. Orang tuanya itu petani kentang, petani, bukan pemilik lahan kentang, enggak, petani. Jadi lahannya yang punya orang lain, tetapi orang tuanya yang nanem, yang ngurus. Nah, dibesarkan dari keluarga yang miskin, Abraham Lincoln tidak punya uang buat sekolah. Tetapi waktu saya membaca jalan hidupnya, ada sebuah kesimpulan yang saya bisa ambil. Kok seakan-akan Abraham Lincoln yakin satu hari kelak dia bakal sukses. Kenapa saya punya kesimpulan seperti itu? Karena walaupun keadaannya tidak enak, dia tidak pernah berhenti berusaha. Walaupun orang tuanya nggak bisa nyekolahin dia belajar sendiri. Sampai akhirnya waktu dia masuk usia sebelum 20 tahun, dia sudah lulus ujian lawyer tanpa sekolah, belajar sendiri. Wow. Nah, waktu dia sudah menjadi lawyer, dia coba mencalonkan dirinya menjadi legislatif dari state Illinois. Kalah. Terus karena dia kalah, dia tidak berhenti berusaha. Dia mencalonkan diri lagi beberapa tahun kemudian, sampai akhirnya berhasil. Setelah berhasil, dia mencalonkan diri menjadi senator, gagal. Terus waktu dia gagal, dia tidak pernah berhenti menyerah. Dia coba lagi. Sampai akhirnya kita tahu ceritanya, sampai akhirnya dia menjadi presiden Amerika. Waktu dia jadi presiden Amerika, dia berusaha menghentikan perbudakan. Dan musuhnya dia adalah teman-temannya sesama kulit putih. Tapi dia terus berusaha. Perbudakan salah, tidak boleh ada perbudakan. Jadi waktu saya membaca biografinya, saya jadi punya sebuah impression, kok seakan-akan Abraham Lincoln ini yakin hidupnya pasti sukses. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena dia kekeh banget. Masalah apapun dia terobos. Hanya orang yang yakin berhasil yang mau melakukan itu, yang mengerti kata Yesus. Kalau orang merasa, aduh udahlah, gue useless lah, gue loser lah, nggak usah lah. Tuhan tahulah, aku sudah berusaha tapi nggak bisa. Tuhan tahulah, ngomongnya gitu. Tapi Abraham Lincoln terus mencoba. Salah satu tokoh yang lain adalah Thomas Alva Edison. Dia dikenal sebagai seorang yang menemukan lampu pijar, bohlam. Sebelum bisa menemukan lampu pijar, dia sudah melakukan uji coba selama ribuan kali dan selalu gagal. Tapi kok kesannya dia jadi punya sebuah keyakinan pasti berhasil ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena walaupun gagal, walaupun pecah, walaupun meledak, dia coba terus. Sampai akhirnya kita bisa ketemu yang namanya bola lampu. Dan selain menemukan bola lampu, Thomas Alva Edison mencatatkan dirinya sebagai pemegang paten dari 1900 benda-benda yang bisa kita nikmati hari-hari ini. Ini yang membedakan orang yang yakin berhasil dengan orang yang tidak yakin berhasil. Orang yang yakin berhasil menghadapi masalah, iya. Menghadapi tantangan, iya. Tapi yang membedakan adalah mereka tidak kehilangan pengharapan. Mereka tidak kehilangan semangat. Mereka tidak berhenti berusaha. So saudara, orang yang menang atau orang yang kalah? Jawaban ada di tangan saudara-saudara masing-masing. Saya tutup dengan tagline ini. Winner never quit. Quitter never win. Sudah ngerti artinya? Pemenang itu tidak pernah berhenti, tidak pernah quit. Tetapi orang yang suka berhenti, orang yang suka quit, orang yang suka menyerah,
never win. Jadi saudara-saudara, kita sudah percaya Tuhan lama kan, ya kan? Di ruangan ini kan tidak ada yang baru percaya Tuhan kan. Jadi saya yakin ini bukan Paskah saudara yang pertama. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun saudara ngerayain Paskah. Mungkin selama ini di khotbahnya, menang. Baru kali ini lu gue denger khotbah Paskah kayak gini. Ya bagus kan, makanya welcome to hope, ya gitu kan. Kalau kita sudah mendengar berita Paskah yang bicara kemenangan, kebangkitan, mestinya kita berubah dong. Tuhan tidak pernah berjanji dunia akan tenang. Tuhan tidak pernah berjanji jalanan kita kayak jalan tol. Bahkan kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, khususnya Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, Bapa, jangan keluarkan mereka dari masalah. Ya kan Tuhan berdoa tentang murid-murid, jangan keluarkan mereka dari masalah, tapi sebaliknya kuatkan mereka supaya mereka bisa menghadapi masalah. Jadi atas dasar itu saya berani mengatakan life won't be easy. Hidup tidak akan jadi lebih mudah. Tapi saya mau katakan, bersama Tuhan kita pasti mampu. Karena Tuhan sudah menjamin kemenangan kita. Percaya? Yuk berdiri yuk. Bapak, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu, untuk kemenangan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pesan-pesan yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini. Boleh mengingatkan kami Tuhan, Engkau sudah menjamin kemenangan kami. Kami nggak punya alasan untuk jadi takut, untuk jadi khawatir. Kami nggak punya alasan untuk jadi kecut, untuk jadi orang-orang yang berhenti berusaha, untuk menjadi orang-orang yang tidak setia. Tetapi kami mau terus berjuang, karena Engkau panggil kami jadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah berani. Kami bukan orang yang memble, bukan orang yang kalah, tetapi sebaliknya kami mau terus berjuang, kami mau terus berperang. Mungkin kemarin kami kalah, mungkin kemarin kami gagal, tetapi kami tidak mau berhenti berusaha. Kami nggak mau berhenti berjuang. Kalau mungkin kemarin kami sempat undur, kami sempat nggak mau berjuang, tapi mulai hari ini, setelah kami mendengar firman Tuhan, Engkau mengubahkan kami. Kami punya paradigma pemenang. Kami mau terus maju, kami mau terus moving forward, maju ke depan. Karena kami tahu kemenangan kami sudah dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini dikuatkan, diteguhkan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, aku sungguh-sungguh berdoa Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi setiap kami boleh menjadi pelaku dan kami boleh menjadi pemenang-pemenang itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Bahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online, Engkau berkati dimanapun mereka berada. Amin. Kuatkan, teguhkan kami. Kemenangan sudah Engkau jamin. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk janji-janji-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Kami bersyukur untuk kemenangan yang sudah Engkau jamin. Kami didewasakan Tuhan, walaupun kadang-kadang Engkau izinkan kami berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kami gak takut, kami gak gentar, kami gak khawatir, bahkan kami gak mundur teratur, kami gak ghosting, karena Engkau sendiri yang berjanji menjagai kami. Bukan hanya menjaga, Engkau berjalan di sebelah kami, di samping kami, Engkau menggandeng kami. Bahkan kadang-kadang kalau badainya terlalu besar, Engkau bukan hanya menggandeng kami, tetapi Engkau menggendong kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau moving forward, kami mau maju terus. Kami mau tetap setia melayani, kami mau tetap setia mengiring Tuhan.
Walaupun kanan kiri kami melihat orang berguguran, kami melihat berita-berita yang tidak baik, kami melihat sakit penyakit, kami melihat krisis ekonomi, kami melihat banyak hal yang negatif. Tapi seperti firman-Mu sudah Engkau sampaikan, kami tidak kehilangan pengharapan. Kami tidak kehilangan semangat kami. Kami tidak kehilangan untuk terus berusaha, untuk terus berjuang. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Engkau yang tahu apa yang kami hadapi. Engkau yang mengenal setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Engkau yang berikan jalan keluar. Engkau yang berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Untuk anak-anak-Mu, Kau kuatkan, teguhkan. Kuatkan, teguhkan. Buat setiap kami juga yang lain. Setiap kami, semuanya setiap kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur biar berkat, penyertaan, pemeliharaan Tuhan boleh terus limpah dalam hidup kita. Sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.